Pada video kali ini kita akan belajar tentang cara menentukan himpunan penyelesaian daripada persamaan trigonometri dasar lanjutan pada pertemuan 4. Sebelum itu kalian harus ingat langkah menentukan penyelesaian persamaan trigonometri ya. Yang pertama, jika kalian menemukan berbagai macam bentuk persamaan trigonometri dasar, ubahlah ruas kiri dan ruas kanan menjadi bentuk seperti ini. Sin BX sama dengan sin alfa, atau cos BX sama dengan cos alfa, atau tan BX sama dengan tan alfa ya. Diubah seluruh bentuk, apapun bentuk persamaan trigonometri, ubahlah ke dalam bentuk ini. Sin BX sama dengan sin alfa, cos BX sama dengan cos alfa, atau tan BX sama dengan tan alfa. Kemudian gunakan rumus untuk menentukan penyelesaian persamaan trigonometri. Jadi untuk rumus sinus, ingat rumus sinus itu ada dua rumus ya. Untuk rumus kosinus itu ada dua rumus. Sementara untuk rumus tangen itu ada satu rumus. Baiklah, untuk lebih jelasnya mari kita lanjut ke contoh soal berikut ini. Baiklah, yang pertama, untuk persamaan trigonometri bentuk sin X sama dengan A. Bagaimana cara mencarinya? Contoh 1. Tentukan X yang memenuhi persamaan sin 5X sama dengan negatif setengah, dengan nilai X itu berada di antara 0 sampai 180 derajat. Coba pakai stabilo di sini biar lebih jelas ya. Batas X itu adalah dari 0 sampai 180 derajat. Perhatikan, pada soal sin 5X itu sama dengan negatif setengah. Perhatikan, sin alfa itu misalkan adalah negatif setengah. Kita dapat dari soal ya. Maka alfa itu sama dengan sin inverse dari negatif setengah. Maksud dari sin inverse, ingat sekali lagi, adalah kebalikan dari sinus ya. Jadi kita ingin menentukan besar sudut yang mana nilai sinusnya itu sama dengan negatif setengah. Ternyata nilai sinus yang bernilai negatif setengah itu adalah sin 210 derajat. Itu sama dengan negatif setengah. Sehingga di sini kita dapat alfa itu sama dengan 210 derajat. Sehingga di sini kita merubah sin 210 derajat itu sama dengan negatif setengah. Maka kita rubah negatif setengah menjadi sin 210 derajat menjadi sin 5X sama dengan sin 210 derajat. Sudah sampai di situ. Kita perhatikan pada ruas kiri ini adalah bentuk 5X yang terdiri dari variabel, sementara 210 derajat itu adalah nilai sudutnya, yang dimana tidak isi variabel. Rumus pertama yang kita gunakan, ingat ya, rumus untuk sin yang pertama adalah 5X itu sama dengan 210 derajat ditambah K kali 360 derajat. Ingat lagi ya, 5X itu kita dapat dari sini 5X, sementara 210 derajat itu kita dapat dari sini, sementara K kali 360 derajat itu merupakan atau memang sudah rumus baku daripada bentuk sinus. Nah, di sini Bapak ingin memberikan tips atau trik cara menghitung cepatnya. Pertama, perhatikan bentuk aljabar 5X di sini, usahakan hanya berbentuk
X saja ya. Usahakan 5X itu berubah menjadi X. Bagaimana caranya? Caranya adalah dengan membagi kedua ruas dengan 5. Kenapa dibagi 5? Supaya di sini 5 yang merupakan koefisien dari X itu menjadi 1. Perhatikan cara membaginya seperti ini. 5X kita tulis terlebih dahulu per 5 sama dengan 210 derajat dulu kita tulis, bagi 5 juga, ditambah K tidak usah dibagi 5, 360 derajatnya yang kita bagi 5. Perhatikan 5 bagi 5 itu 1 kali X itu sama dengan X, sama dengan 210 derajat dibagi 5 hasilnya 42 derajat, ditambah K kali 360 derajat dibagi 5 hasilnya adalah 72 derajat. Jadi perhatikan, kita sudah mendapat bentuk persamaan trigonometri yang baru untuk sinus, itu sama dengan X sama dengan 42 derajat ditambah K kali 72 derajat, seperti itu. Sekarang kita tinggal memasukkan nilai K yang ingin kita cari. Untuk yang pertama X itu sama dengan 42 derajat ditambah K kali 72 derajat ya. Kan kalian sudah dapat dari sini. Oke, 72 derajat itu kita dapat dari 360 derajat bagi 5. Maka kita lanjutkan, masukkan nilai K sama dengan negatif 1, maka nilai X sama dengan 42 derajat ditambah K kita ganti dengan negatif 1 kali 72 derajat. Ini sama dengan 42 derajat ditambah negatif 1 dikali 72 derajat hasilnya adalah negatif 72 derajat. 42 derajat ditambah negatif 72 derajat hasilnya 42 derajat dikurangi 72 derajat sama dengan negatif 30 derajat. Apakah berada di antara rentangan 0 sampai 180 derajat? Tidak ya. Jadi di sini tidak memenuhi. Lanjut ke nilai K sama dengan 0. Maka di sini nilai X sama dengan 42 derajat ditambah 0 kali 72 derajat sama dengan 42 derajat ditambah 0 dikali 72 derajat hasilnya 0 derajat sama dengan 42 ditambah 0 derajat 42 derajat. Dia berada di antara rentangan 0 sampai 180 derajat. Jadi ini memenuhi. Selanjutnya untuk nilai K sama dengan 1, maka nilai X sama dengan 42 derajat ditambah 1 kali 72 derajat hasilnya adalah 42 derajat ditambah 72 derajat sama dengan 114 derajat. Apakah 114 derajat berada di antara 0 sampai 180 derajat? Ya, benar sekali. Maka ini kita tulis memenuhi. Selanjutnya nilai K sama dengan 2, maka nilai X sama dengan 42 derajat ditambah 2 kali 72 derajat sama dengan 42 derajat ditambah 2 kali 72 derajat adalah 144 derajat sama dengan 186 derajat. Apakah dia berada di antara 0 sampai 180? Tidak ya. Jadi di sini dia tidak memenuhi. Dari sini ternyata kita sudah dapat dua nilai yang memenuhi, yaitu 42 derajat dan 114 derajat. Selanjutnya kita masuk ke cara kedua.
Baiklah, perhatikan untuk cara 2 yang perlu kita ingat adalah cara 2 itu adalah 5x sama dengan 180 derajat dikurangi 210 derajat ditambah K kali 360 derajat. 5x sama dengan 180 derajat dikurangi 210 derajat, hasilnya adalah negatif 30 derajat ditambah K kali 360 derajat. Agar ruas kiri hanya sama dengan X, maka di sini kita bagi kedua ruas dengan 5 menjadi 5/5 X sama dengan min 30 derajat per 5 ditambah K kali 360 derajat per 5. Hasilnya adalah 5/5 itu 1 kali X itu X sama dengan negatif 30 derajat per 5 sama dengan negatif 6 derajat ditambah K kali 360 derajat dibagi 5 sama dengan 72 derajat. Setelah kita dapat persamaan ini, barulah kita masukkan nilai K sama dengan 0. Maka X sama dengan negatif 6 derajat ditambah 0 kali 72 derajat sama dengan negatif 6 derajat ditambah 0 derajat sama dengan negatif 6 derajat. Apakah dia berada di antara 0 sampai 180 derajat? Ingat ya, di sini adalah batas dari X itu adalah dari 0 sampai 180 derajat. Jadi negatif 6 dia tidak memenuhi. Selanjutnya nilai K sama dengan 1, maka nilai X sama dengan negatif 6 derajat ditambah 1 kali 72 derajat sama dengan negatif 6 derajat ditambah 72 derajat sama dengan 66 derajat. 66 derajat berada di antara 0 sampai 180, sehingga di sini dia memenuhi. K sama dengan 2, maka nilai X sama dengan negatif 6 derajat ditambah 2 kali 72 derajat sama dengan negatif 6 derajat ditambah 144 derajat sama dengan 138 derajat. Di sini dia memenuhi. K sama dengan 3, maka di sini nilai X sama dengan negatif 6 derajat ditambah 3 kali 72 derajat sama dengan negatif 6 derajat ditambah 216 derajat sama dengan 210 derajat. Di sini dia sudah memenuhi 180 derajat sehingga tidak memenuhi. Perhatikan di sini kita sudah dapat dua jawaban, yakni 66 dan 138. Barulah sekarang kita tulis himpunan penyelesaian. Himpunan penyelesaian adalah nilai-nilai yang memenuhi tadi. Namun sekarang kita harus tulis dari yang terkecil, yaitu 42 derajat, 66 derajat, 114 derajat, dan 138 derajat. Jadi HP dari persamaan sin 5x sama dengan negatif setengah itu adalah 42 derajat, 66 derajat, 114 derajat, dan 138 derajat. Untuk nilai x itu berada di antara 0 sampai 180 derajat.
Berikutnya adalah untuk persamaan trigonometri bentuk cos X sama dengan A. Contoh 2, tentukan X yang memenuhi persamaan akar 2 kali cos 2X sama dengan 1 dengan nilai X adalah 0 derajat sampai 180 derajat. Perhatikan di soal, akar 2 kali cos 2X sama dengan 1. Ingat kembali bahwa apapun bentuk persamaan trigonometri, jika kita ingin mencari himpunan penyelesaian, maka ruas kiri itu hanya terdiri dari sin BX atau cos BX atau tan BX. Jika di sini masih ada akar 2, maka akar 2 itu kita pindah ke ruas kanan. Karena di sini ada tanda kali, maka jika kita ubah atau pindah ke kanan menjadi bagi, sehingga cos 2X sama dengan 1 per atau bagi akar 2. Sudah sampai sini, kita kali 1 per akar 2 ini dengan akar 2 per akar 2. Kenapa? Karena penyebut pecahan itu harus bilangan bulat. Apakah akar 2 itu bilangan bulat? Tidak ya, dia merupakan bilangan irasional. Seperti itu, bilangan bulat atau rasional. Selanjutnya perhatikan akar 2 dikali akar 2 ya. Akar 2 dikali akar 2 itu sama dengan akar 2 kali 2 sama dengan akar 4, sama dengan akar 4 itu 2, sehingga kita dapat cos 2X sama dengan 1 per 2 akar 2 ya. 1 itu kita dapat dari sini 1, kemudian 2 itu didapat dari akar 2 kali akar 2, sementara yang terakhir adalah akar 2 yang tersisa ini kita tuliskan di sini seperti itu ya. Jadi kita dapat cos 2X sama dengan setengah akar 2. Perhatikan, setengah akar 2 itu sama dengan cos alfa, sehingga alfa sama dengan cos inverse setengah akar 2. Cos berapa yang nilainya setengah akar 2? Ternyata adalah 45 derajat, sehingga 45 derajat sama dengan cos inverse setengah akar 2 atau cos 45 derajat sama dengan setengah akar 2. Berarti ini kita pindah ke sini menjadi cos 2X sama dengan cos 45 derajat. Barulah sekarang kita tentukan, ternyata di sini cara pertama itu adalah 2X ya, 2X turun itu sama dengan 45 derajat ditambah K kali 360 derajat. Lanjut, cara pertama, perhatikan 2X sama dengan 45 derajat ditambah
K kali 360 derajat. Bagi kedua ruas dengan 2. Kenapa dengan 2? Karena di sini adalah 2 ya. Supaya ruas kiri hanya ada X saja, seperti itu. Maka kita dapat pertama 2/2 X sama dengan 45 derajat per 2 ditambah K kali 360 derajat per 2 sama dengan X. 2/2 itu 1 kali X sama dengan 45 derajat per 2 itu 22,5 derajat ditambah K kali 360 derajat bagi 2 180 derajat. Nilai K sama dengan negatif 1, maka X sama dengan 22,5 derajat ditambah negatif 1 kali 180 derajat sama dengan 22,5 derajat dikurangi 180 derajat. Hasilnya adalah negatif 157,5 derajat. Apakah berada di antara rentangan 0 sampai 180 derajat? Tidak ya, jadi di sini kita tulis tidak memenuhi. Selanjutnya K sama dengan 0, maka nilai X sama dengan 22,5 derajat ditambah 0 kali 180 derajat. Hasilnya adalah 22,5 derajat ditambah 0 derajat sama dengan 22,5 derajat. Apakah berada di antara 0 sampai 180? Iya, di sini dia memenuhi. Selanjutnya K sama dengan 1, maka nilai X sama dengan 22,5 derajat ditambah 1 kali 180 derajat sama dengan 22,5 derajat ditambah 180 derajat sama dengan 202,5 derajat. Ini tentu sudah melebihi 180, jadi tidak memenuhi. Sehingga kita dapatkan yang memenuhi hanya satu di sini untuk cara pertama, yaitu 22,5 derajat. Selanjutnya kita lanjut ke contoh 2. Jika tadi untuk cara pertama kita peroleh dengan cara 2X sama dengan 45 derajat ditambah K kali 360 derajat, ini cara 1 ya. Cara 2-nya itu kita dapat dengan cara 2X sama dengan negatif 45 derajat ditambah K kali 360 derajat. Bagi kedua ruas dengan 2 ya, bagi kedua ruas dengan 2 diperoleh 2/2X sama dengan negatif 45 derajat per 2 ditambah K kali 360 derajat per 2. Hasilnya adalah 2 bagi 2 itu 1 kali X itu X sama dengan negatif 45 derajat bagi 2 itu adalah negatif 22,5 derajat ditambah K kali 360 derajat bagi 2 itu hasilnya adalah 180 derajat. Dengan batas itu dari 0 sampai dengan 180 derajat. Ingat ya, batasnya di sini adalah dari 0 sampai 180 derajat. Untuk nilai yang pertama, untuk nilai K sama dengan 0, maka X sama dengan negatif 22,5 derajat ditambah 0 kali 180 derajat sama dengan negatif 22,5 derajat ditambah 0 derajat sama dengan negatif 22,5 derajat. Sudah tentu tidak memenuhi ya, karena nilainya negatif, itu kurang dari 0 derajat.
Selanjutnya K sama dengan 1, maka X sama dengan negatif 22,5 derajat ditambah 1 kali 180 derajat sama dengan negatif 22,5 derajat ditambah 180 derajat. Hasilnya adalah 157,5 derajat. Itu memenuhi karena dia berada di antara 0 sampai 180 derajat. Selanjutnya K sama dengan 2, maka nilai X sama dengan negatif 22,5 derajat ditambah 2 kali 180 derajat sama dengan negatif 22,5 derajat ditambah 360 derajat. Ini menghasilkan 337,5 derajat yang sudah pasti tidak memenuhi karena sudah lebih dari 180 derajat. Yang memenuhi hanya ada satu di sini untuk cara 2, yaitu 157,5. Sehingga HP yang kita bisa tulis adalah, sebelumnya kita sudah dapat nilai X yang memenuhi adalah 22,5 ya. Berarti HP di sini adalah 22,5 derajat dan 157,5 derajat. Seperti itu. Oke, untuk persamaan trigonometri yang ketiga ialah bentuk tangan. Untuk contoh soal, tentukan X yang memenuhi persamaan tangan X tambah 15 derajat dikurangi akar 3 sama dengan 0. Untuk batas nilai X itu berada dari 0 sampai 360 derajat. Ingat kembali, ruas kiri harus ada tangan saja ya. Tangan dan variabel itu X. Sebelah kanan itu harus tangan alfa. Jadi tangan X tambah 15 derajat dikurangi akar 3 sama dengan 0. Akar negatif akar 3 di sini harus kita pindah ke ruas kanan. Karena di sini tandanya negatif atau min atau kurang, setelah kita pindah ke kanan menjadi positif, maka hasilnya adalah tangan X tambah 15 derajat itu sama dengan 0 tambah akar 3. Tangan X tambah 15 derajat sama dengan 0 tambah akar 3, akar 3. Sekarang kita ingin cari nilai tangan alfa sama dengan akar 3. Maka alfa sama dengan tan inverse akar 3. Maka alfa sama dengan tangan berapa yang nilainya akar 3? Ternyata tangan dari 60 derajat. Sehingga tangan 60 derajat sama dengan akar 3. Maka akar 3 ini kita ganti dengan tangan 60 derajat. Tangan X tambah 15 derajat sama dengan tangan 60 derajat. Perhatikan di sini adalah X tambah 15 derajat, sementara ini adalah alfa yaitu 60 derajat. Rumus tangan itu hanya ada satu ya. Rumusnya adalah X tambah 15 derajat. Kenapa di sini X tambah 15 derajat? Karena perhatikan yang Bapak tebalkan biru ini, dia bentuknya X tambah 15 derajat. X tambah 15 derajat sama dengan 60 derajat ditambah K kali 180 derajat. Jadi untuk yang biru ini kita dapat X tambah 15 derajat, sementara 60 derajatnya adalah ini ya. Perhatikan warna-warna yang sama.
Barulah di sini kita bisa langsung saja masukkan nilai K, misalkan sama dengan nilai K sama dengan negatif 1 ya misalnya. Maka di sini X tambah 15 derajat sama dengan 60 derajat ditambah negatif 1 kali 180 derajat. X tambah 15 derajat itu sama dengan 60 derajat dikurangi 180 derajat. X tambah 15 derajat itu sama dengan 60 dikurangi 180 derajat, itu hasilnya adalah negatif 120 derajat. Maka nilai X sama dengan negatif 120 derajat dikurangi 15 derajat sama dengan negatif 135 derajat. Ini tidak memenuhi ya, karena kan batasnya harus berada di antara 0 sampai 360 derajat. Kita lanjut ke K sama dengan 0. Maka kita dapat X tambah 15 derajat sama dengan 60 derajat ditambah 0 kali 180 derajat. X tambah 15 derajat sama dengan 60 derajat ditambah 0 dikali 180 derajat, hasilnya adalah 0 derajat. X tambah 15 derajat hasilnya adalah 60 derajat. X sama dengan 60 derajat dikurangi 15 derajat, hasilnya 45 derajat. Apakah dia memenuhi? Iya, benar ya, dia memenuhi. Karena 45 berada di antara 0 sampai 360 derajat. Selanjutnya untuk K sama dengan 2. Oh, itu tadi 0 ya. Berarti di sini 1 dulu. Maka X tambah 15 derajat sama dengan 60 derajat ditambah 1 kali 180 derajat. Di sini 1 ya. Maka di sini hasilnya adalah X tambah 15 derajat itu sama dengan 60 derajat ditambah 180 derajat. X tambah 15 derajat hasilnya 240 derajat. X sama dengan 240 derajat dikurangi 15 derajat. X sama dengan 225 derajat. Apakah dia memenuhi? Iya, karena dia berada di antara 0 sampai 360 derajat. Jadi dia memenuhi. Selanjutnya untuk nilai K sama dengan 2, maka kita peroleh X tambah 15 derajat sama dengan 60 derajat ditambah 2 kali 180 derajat. X tambah 15 derajat sama dengan 60 derajat ditambah 360 derajat. X tambah 15 derajat sama dengan 420 derajat. X sama dengan 420 derajat dikurangi 15. X sama dengan 405, yang mana ini sudah lebih dari 360 derajat, berarti tidak memenuhi. Sehingga himpunan penyelesaiannya adalah yang memenuhi saja ya. Yang kita dapat tadi adalah 45 derajat dan 225 derajat. Ini saja yang kita temui tadi ya. Yaitu yang pertama 45 derajat, yang kedua 225 derajat. Jadi HP-nya seperti ini.